Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Liz selaku fasilitator saya, kemudian kepada Ibu Oki selaku pengajar praktik saya. Perkenalkan, kami di sini, saya sendiri Suparjono dan Ibu Eka akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik yang akan dilaksanakan pada hari ini. Nanti yang akan melaksanakan praktik mengajar adalah Ibu Eka, dan nanti saya akan berperan sebagai supervisor dalam supervisi akademik. Namun sebelumnya akan dilakukan pra-observasi supervisi akademik. Berikut ini adalah pelaksanaannya. 1, 2, 3. Baik, selamat pagi Bu Eka. Sehat Bu Eka? Yang pertama mohon izin Bu Eka, kali ini saya minta beberapa saat waktunya untuk melakukan pra-observasi supervisi akademik. Bu Eka berkenan? Terima kasih. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus akan saya rekam sebagai bukti untuk tugas saya. Pertanyaan yang pertama, nanti Bu Eka ini akan melaksanakan pembelajaran, betul nggih? Ya, dalam pembelajaran tersebut ini harapannya Bu Eka itu apa? Silakan. Pada pembelajaran nanti, harapan saya dalam pembelajaran itu anak-anak dapat memahami, menyerap, mempraktikkan semua materi yang akan saya sampaikan dalam kehidupan keseharian mereka. Jadi harapannya adalah anak-anak nanti dapat memahami gitu, Baik. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran tersebut ini Bu Eka mau mengambil materi apa, Bu? Materi tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan dengan topik kegiatan ekonomi. Ekonomi ya Bu ya? Kegiatan ekonomi. Kemudian Bu Eka, tolong bisa disampaikan ini untuk tujuan pembelajarannya itu apa? Nanti pada pembelajaran ini tujuannya adalah yang pertama, Ya. diharapkan para siswa ini dapat mengidentifikasi bentuk kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Jadi nanti tujuannya itu ya Bu Eka ya. Kemudian dalam mempersiapkan pembelajaran ini tentu saja Bu Eka pasti sudah melakukan banyak sekali persiapan. Nah, kira-kira apa saja pekerjaan yang sudah Bu Eka lakukan? Silakan. Persiapan yang saya lakukan yang pertama adalah mendaftar belajar. Waktu belajar. Ya, karena ini KM sekarang waktu ajar. Terus yang kedua adalah bahan ajarnya yang berupa PowerPoint. Kemudian ada LKPD dan lembar penilaiannya. Baik. Kemudian Bu Eka dalam melaksanakan pembelajaran ini nantinya ini kemungkinan itu pastilah tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar, gitu nih. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Eka sendiri ini
apa kesulitan pembelajaran yang kira-kira nanti akan ditemui, itu kesulitannya? Kesulitan yang saya hadapi di dalam kelas itu rata-rata para siswa itu masih kurang fokus pada saat saya menyampaikan pembelajaran. Masih banyak yang bermain sendiri, asik dengan dunianya sendiri, atau bermain dengan teman. Ya, kemudian pada kesulitan tersebut, nah ini kalau Bu Eka tentu saja sudah mengantisipasi. Kira-kira bagaimana cara Bu Eka dalam mengatasi kesulitan tersebut, Bu Eka? Saya melakukan beberapa cara yang dilakukan, yaitu yang pertama mengajak aktif peserta didik dalam pembelajaran. Terus kemudian yang kedua, saya akan memberikan media pembelajaran yang dapat menarik para siswa. Media yang menarik ya. Mungkin dengan video atau mungkin belajar sambil bermain dengan permainan. Baik ya. Bagus sekali ini yang Bu Eka lakukan, nanti mengajak siswa untuk aktif, kemudian juga menyediakan media yang menarik sehingga tentu saja nanti murid-murid juga akan tertarik. Kemudian Bu Eka, tolong bisa untuk diceritakan ini Bu Eka, nanti kira-kira pembelajarannya itu akan dilaksanakan seperti apa? Secara singkat saja, Bu Eka. Nanti pembelajarannya saya akan melakukan dengan metode PBL, Problem Based Learning, yang ada 5 sifat. Yang pertama nanti ada orientasi siswa pada masalah. Kita memberikan masalah kepada siswa, kemudian kita organisasikan siswa untuk belajar. Dengan itu terus siswa di kelompok kecil, kemudian membimbing penyelidikan secara berkelompok. Jadi dengan bimbingan dulu, siswa akan mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Terus yang keempat, ini akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu siswa akan setelah berkelompok mengerjakan akan mempresentasikan di depan kelas. Kemudian yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kalau sudah siswa ke depan kelas memberikan hasil diskusinya, akan dikeluarkan oleh guru dan akan diberi. Baik, luar biasa yang disampaikan oleh Bu Eka, semuanya sudah disiapkan secara rapi, secara sistematis, dan semoga nanti pelaksanaannya lancar ya Bu Eka ya. Kemudian nanti setelah secara keseluruhan pembelajaran sudah disampaikan ya, kemudian anak-anak dapat mengikutinya dengan baik. Nah, kemudian harapan di akhir pembelajaran dari Bu Eka sendiri itu apa? Harapan saya anak-anak atau para siswa ini nanti bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting utama itu dengan berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yaitu dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka harus bersyukur tentang apapun pekerjaan orang tua kalian. Orang tua siswa itu harus dapat bersyukur dan jangan merasa malu apapun pekerjaannya, karena orang tua mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, luar biasa. Ini apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eka. Mungkin nanti pembelajarannya dapat dilaksanakan lancar ya Bu Eka ya. Dan semoga saja anak-anak dapat menyerap semua materi ilmu sehingga dapat mempraktekannya dalam kehidupan. Kemudian saya kira kegiatan observasi kita sudah selesai Bu Eka. Setelah ini mari kita untuk melanjutkan dalam praktek pembelajaran. Jadi saya cukup sekian, banyak kesalahan maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa. Siap, doa mulai. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, terhadap bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Abed, silakan dipimpin. Indonesia, Indonesia tanah airku merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada Abed dan teman-teman yang lain. Pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Siapa yang pagi hari ini tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, hari ini kelas 4 lengkap ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab 7 tentang bagaimana mendapatkan semua kebutuhan kita, yaitu topik kegiatan jual beli sebagai salah satu kebutuhan, pemenuhan kebutuhan. Coba sekarang kalian lihat ini. Perhatikan gambar-gambar ini. Ya. Bisa dilihat ini gambar yang pertama ini, kira-kira ini di mana ya? Kalau gambar yang kedua ini di mana? Di supermarket. Terus kalau yang ini? Warung. Kalau yang ini? Sekolah. Nah, kegiatan ini disebut dengan kegiatan apa ya? Ini kegiatan ini apa yang akan terjadi di dalam pasar, di dalam swalayan, warung, kantin? Apa yang akan terjadi? Adanya jual beli. Iya, jual beli. Nah, jual beli ini mereka menggunakan apa ya alatnya? Uang. Yang kemarin kita sudah belajar tentang uang. Awal pertama sebelum ada uang, terus sebelum ada uang ada apa ya? Barter. Setelah barter kita ada uang. Barter. Terus kemudian ada uang. Ada dua jenis mata uang. Yaitu kalau di Indonesia ada dua jenis mata uang. Yaitu uang apa ya? Uang. Itu langsung bisa kita dapatkan. Kita langsung bisa mendapatkan kebutuhan kita. Tidak. Kenapa? Karena kita membutuhkan yang lainnya. Terus, bagaimana prosesnya kebutuhan bisa sampai ke rumah? Contohnya, kamu membutuhkan pakaian, apakah kamu langsung bisa memiliki pakaian itu? Tidak. Bagaimana? Karena apa? Kita harus membutuhkan apa? Sambil dicatat hal-hal yang penting. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dengan berkembali dan hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan IPS tema 4 subtema 2 tentang kegiatan ekonomi. Namun sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi?
Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah menjahit yang menjadi kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam industri, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk rumah di luar negeri, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan lain sebagainya. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Namun, teman-teman memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk itu, mari teman-teman simak skema kegiatan ekonomi yang sudah Budiana buat. Di sini Budiana mengambil contohnya adalah teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dan kita dapatkan, pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik pengolahan teh ini, teh akan diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya ada minuman teh siap saji dan ada juga teh yang harus diseduh dulu baru akhirnya bisa dikonsumsi. Lalu setelah proses produksinya selesai, teh-teh tersebut akan didistribusikan. Nah, setelah didistribusikan, teh tersebut akan dijual di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Pada setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut ternyata melibatkan beberapa pekerjaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kegiatan produksi yang dapat digambar
1 dan juga 2. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan produksi adalah petani teh dan juga buruh pabrik. Petani teh ini adalah pihak yang berperan sebagai pemanen teh yang nantinya akan dibawa atau disalurkan ke pabrik teh. Nah, saat tiba di pabrik teh, buruh pabrik akan memproduksi teh yang kemudian akan dijadikan teh instan yang siap minum ataupun teh yang harus diseduh terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi yang terdapat dalam gambar 3 dan juga 4. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam distribusi adalah distributor teh dan juga pedagang teh. Distributor ini berperan sebagai pihak yang mendistribusikan atau menyalurkan teh ke berbagai wilayah. Dan pedagang teh adalah pihak yang bertugas untuk menjual teh ke konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi yang terdapat pada gambar 5. Jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan konsumsi adalah orang yang menyeduh teh untuk diminum atau konsumen. Sebagai tugasnya, teman-teman silakan buka buku pet. Ya, setelah tadi kalian melihat, menyaksikan video penjelasan tentang produksi, distribusi, dan konsumen. Ya. Sudah kalian sudah mencatat hal-hal penting di dalamnya? Sudah. Nah, dari itu silakan kalian membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, nanti setelah kalian tadi sudah mengamati video, diskusikan dengan kelompok kalian untuk menganalisis dan menyimpulkan dari skema kegiatan ekonomi nanti sesuai dengan NKPD. Karena perlu membagikan NKPD-nya.
Ya. Silakan kalian diskusikan apa yang ada di lembar kerja kalian yang sudah guru bagikan tadi. Itu ada gambar tentang skema kegiatan ekonomi. Di situ ada gambarnya. Dan kemudian nah, di situ ada skema kegiatan ekonomi pada ikan seperti tadi yang sudah ada di video yang pertama. Nah, di situ ada gambarnya. Dan di situ kamu, ini dari gambar ini ada 6 gambar. Kamu menganalisis apa yang ada di kegiatan apa yang terjadi di gambar ini. Kemudian kamu analisis di kolom jawaban yang sudah tersedia. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, nanti kalian setelah menganalisis terus menyimpulkan. Dari kesimpulan kegiatan tadi, nanti kamu kesimpulkannya di sini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak, semuanya paham tugasnya? Ya, silakan. Kalian bisa mencari informasi ini. Kalian bisa mencari di buku catatan kalian ataupun di buku paket IPAS yang ada di kelompok kalian masing-masing. Silakan. Bu Guru kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Secara berkelompok kalian diskusikan. Kemudian analisis. Setelah dianalisis disimpulkan dari kegiatan ekonomi tersebut. Silakan. Ayo didiskusikan. Kalian nih ditulis ini kegiatannya apa saja, nomor 1 kegiatan apa yang ditulis. Kemudian nanti kalau sudah selesai baru kamu disimpulkan di sini. Ya, dibagi tugas. Ayo apa itu kegiatan apa ini? Kegiatan nomor 1, 2, ya. Didiskusikan bersama teman-temanmu. Oh, ini sama-sama. Nih, coba di gambar nomor 1 kegiatan apa? Nanti kamu baca dituliskan di sini. Gambar nomor 2 kegiatan apa? Kamu tuliskan di sini. Ya. Setelah selesai, baru kamu simpulkan. Apa sih kegiatan ekonomi ini? Terus apa yang dimaksud dengan fungsi? Apa yang dimaksud dengan fungsi? Apa yang dimaksud dengan fungsi? Silakan kamu sama-sama. Ya, kamu bisa melihat nanti jawabannya di silakan. Bisa dibaca ini nanti.
sudah. Nanti ya. Angkat itu biasa ekonomi. Bareng-bareng. Ayo ditulis. Ini nomor 1, gambar apa? Kegiatannya apa? Tulis di sini. Nomor 2, kegiatan apa? Tulis di sini. Ayo tulis. Nanti kalau sudah selesai, baru dikumpulkan. Ukurannya kalau di sini. Ini nanti kamu lihat. Sudah selesai? Ya. Kita tunggu beberapa menit lagi. Ya. Sekarang presentasikan hasil diskusi kalian. Nanti salah satu kelompok wakilkan anggotanya untuk mempresentasikan, membacakan hasil diskusinya ke depan. Ya, siap? Kelompok 1, siap? Ya, silakan. Sana di depan lagi. Hadap. Saya lagi. Selesai. Tasbih turun. Setelah menganalisis, tuliskan kegiatan apa saja yang terjadi pada kegiatan pemilihan ada seorang nelayan yang sedang mencari ikan yang disebut produksi. Lalu ikan tersebut dijualkan kepada produsen untuk usaha ikan juga. Setelah itu, ikan tersebut disalurkan ke distribusi untuk diantar ke pasar ikan. 4. Sesampainya di pasar ikan, ikan tersebut dijual yang disebut distributor. 5. Lalu ikan tersebut dipakai untuk dimasak yang digunakan konsumen. 6. Setelah ikan itu dimasak, lalu bisa dikonsumsi atau dimakan. Ya. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Sangat bagus sekali, sudah menceritakan dari awal produksi lampunya sampai dengan dikonsumsi atau dengan konsumen. Nah, sekarang yang tugas yang kedua, silakan kelompok 2 maju. Ya, kelompok maju. Silakan maju untuk mewakili kelompoknya. Ya. Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan, kegiatan ekonomi merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah produksi merupakan produsen. Yang kedua adalah distribusi merupakan distributor. Yang ketiga adalah konsumsi merupakan konsumtor. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 atas perwakilannya. Ini tadi yang dibacakan oleh kelompok 2 masih kurang tepat ya. Ada beberapa soal yang masih kurang tepat. Nanti bisa Bukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Kali ini saya Sumardiono, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kalijeruk 1, Kecamatan Kaunganten. Ini merupakan CGP angkatan 7 yang akan melaksanakan salah satu tugas, yaitu pasca observasi supervisi akademik. Kali ini saya bersama dengan rekan saya, Bu Eka. Selamat siang Bu Eka. Sehat Bu Eka? Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang, berdiskusi, membicarakan tentang apa ya, kemarin setelah Bu Eka melaksanakan pembelajaran di kelas 4, dan kali ini kita akan membicarakan beberapa hal. Bu Eka sudah siap nih? Siap. Ya, terima kasih. Nanti kita santai saja Bu Eka dalam melakukan diskusi ini, dan semoga diskusi ini membawa manfaat khususnya bagi diri kita sendiri dan terlebih kepada murid kita dan juga sekolah kita. Nah, saya awali ya Bu Eka ya. Kemarin Bu Eka sudah melakukan praktik pembelajaran. Nah, setelah melaksanakan praktik pembelajaran kemarin, kemudian kita kan mau diskusi ya. Kemudian hal-hal apa yang kira-kira ingin Bu Eka dapatkan di dalam diskusi ini? Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih. Nanti dalam diskusi ini saya harapkan masukan, saran dan kritik Bapak sebagai kemarin sudah melihat saya, membaca saya dalam pembelajaran kemarin, supaya nanti saya mengetahui kekurangan saya dalam pembelajaran tersebut. Baik, jadi Bu Eka, kita sebenarnya di sini sama-sama belajar ya Bu Eka ya. Saya sendiri tentu saja masih banyak sekali kekurangannya. Nah, jadi intinya kita itu saling berkolaborasi, saling mengisi untuk kebaikan kita bersama, gitu ya Bu Eka ya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Menurut Bu Eka sendiri, ini pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Eka lakukan kemarin itu bagaimana Bu Eka? Silakan. Kalau menurut saya sendiri sih sudah cukup baik, Cukup bagus baik. lah. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan harapan dan rencana Bu Eka atau belum? Pasti di setiap pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti banyak kekurangannya ya. Dan di situ dalam pembelajaran kemarin, kekurangan yang saya rasakan itu ada beberapa kekurangan itu yang saya sangat rasakan itu tentang manajemen waktu. Manajemen waktu. Iya, kekurangan waktu, terutama pada saat anak mendiskusikan LKPD yang saya berikan. Itu banyak anak yang kekurangan waktu untuk menjawab. Ya, baik. Bu Eka menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin ini salah satunya ini terutama dalam hal manajemen waktu, begitu ya Bu Eka ya. Nah, kemarin saya melihat sendiri secara langsung di ruangan tersebut, memang kalau secara keseluruhan ini sudah baik sekali pembelajaran yang Bu Eka laksanakan. Di situ kemarin sudah terdapat pembelajaran yang berdiferensiasi. Bu Eka menampilkan video ya Bu Eka ya. Dan di situ ada konten video, kemudian konten gambar-gambar, dan di situ saya kira sudah cukup baik untuk mengcover kemampuan murid yang berbeda-beda di situ. Kemudian
saat diskusi memang karena kita berpacu dengan waktu, mungkin mereka merasa manajemen waktunya kurang. Nah, karena kondisi anak kan berbeda. Ada yang dalam berdiskusi ini pola pikirnya ini lebih cepat, aktif, kemudian kelompok lain mungkin ada yang belum selesai, sehingga ini dalam manajemen waktu masih kurang. Namun saya kira ini wajar dan tidak masalah, dan semoga nanti pada pembelajaran berikutnya ini dapat lebih baik, begitu ya Bika ya. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya. Kalau tadi kan pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan ya Bika. Ini kalau dapat disampaikan, ini kalau menurut Bu Eka, ini kekurangannya selama pembelajaran itu apa saja Bu Eka, selain yang tadi sudah disebutkan? Silakan. Kekurangan selain manajemen waktu, Ya, betul. itu masih banyak anak-anak yang belum bisa memahami secara utuh video yang saya tayangkan. Oh, begitu. Mungkin perlu mengulang 1 atau 2 kali ya, karena memang keterbatasan waktu itu anak hanya mungkin saking tertariknya dengan gambar tersebut, jadi lupa untuk menulis informasi-informasi Masih yang penting. Oh, ya. Jadi anak-anak ini di dalam menyimak materi, terutama yang ditampilkan dalam video ini, karena kemarin mungkin hanya sekali saja gitu ya dalam menampilkannya, sehingga informasi-informasi penting yang seharusnya ditangkap oleh murid, oleh anak-anak ini mungkin kurang gitu. Karena kan setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Betul sekali, tingkat pemahamannya juga berbeda. Kadang ada anak yang sekali melihat, sekali menonton ini langsung paham, langsung tahu isi videonya apa, materinya. Tapi ada banyak anak yang sekali ini ya belum tahu ini isi videonya apa, materinya apa, sehingga memang di pembelajaran kita memang terkadang harus memberikan kebijakan, tidak hanya sekali menayangkan, bisa 2 kali dan seterusnya gitu. Mungkin ini menjadi evaluasi ya Bika ya, nanti di pembelajaran berikutnya hal semacam ini juga perlu diperhatikan. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah selain tadi manajemen waktu, kemudian keberagaman murid di dalam memahami materi, ini apakah ada kesulitan-kesulitan yang ditemukan oleh BK baik itu sebelum melaksanakan pembelajaran ataupun saat melaksanakan pembelajaran? Silakan Bu. Ya, ini saya temukan pada saat pembelajaran. Saat pembelajaran. Terutama pada saat anak itu berdiskusi. Oh, iya. Karena di situ ada beberapa anak di setiap kelompoknya itu masih belum memahami yang ada di LKPD itu. Padahal itu kan dalam satu kelompok sebenarnya kan dikerjakan bersama-sama, tapi ada beberapa anak yang mungkin hanya duduk diam, terus asik sendiri mungkin dengan mainannya atau apa. Itu masih banyak, ada dari beberapa kelompok itu ada anak yang masih terdiam, belum aktif dalam kelompoknya. Terus kemudian di dalam kelompok itu juga ada beberapa anak yang tadi hanya diam, mereka juga merasa kesulitan dalam mengembangkan ide, dalam mengembangkan dia. Di situ kan LKPD-nya kemarin ada skema alur kegiatan ekonomi. Nah di situ kan berarti menceritakan. Nah, ada beberapa anak yang kurang mengembangkan idenya dalam cerita tersebut.
Kemudian karena kurang mengembangkan egonya itu, anak juga merasa kesulitan dalam menyampaikan informasi secara lisan. Karena mungkin dalam cerita tidak bisa katakan merangkai kata, tapi pada saat untuk presentasi ke depan, anak itu merasa kesulitan untuk menyampaikan informasi secara lisan, sehingga pada saat presentasi anak itu kurang baiklah dalam presentasi. Oke, apakah ada hal lain Bu Eka selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi? Yang paling menonjol mungkin hanya itu saja. Kalau yang lain ya masih aja. Oke, situ tadi Bu Eka menyampaikan bahwa antara lain kesulitannya adalah saat diskusi anak ini belum dapat memaknai ya secara maksimal apa perintah di dalam LKPD. Kemudian ada beberapa anak yang masih sendiri dan tidak aktif dalam berdiskusi, menggarap soal dan seterusnya. Kemudian dalam mengembangkan ide, si anak ini juga masih kesulitan, sehingga saat presentasi ini anak juga merasa masih kesulitan juga di dalam menyampaikan hasil diskusi secara bisa baik. Terima kasih Bu Eka atas jawabannya. Kemudian setelah Bu Eka ini menemukan kesulitan tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini menurut Bu Eka, kira-kira untuk mengatasi kesulitan tersebut, ini tentu saja Bu Eka tidak mungkin dapat menyelesaikan secara diri sendiri ya, sehingga tentu saja mungkin juga butuh bantuan dari pihak-pihak lain. Nah, dalam mengatasi kesulitan semacam itu tadi. Nah, kalau menurut Bu Eka, ini pihak mana dan atau siapa pihak yang sekiranya dapat membantu mengatasi kesulitan yang Bu Eka temukan tadi di dalam pembelajaran. Silakan Bu Eka. Menurut saya, semua pihak pasti bisa membantu ya. Terutama saya sebagai wali kelasnya harus lebih menekankan lagi kepada anak supaya bisa percaya diri, terutama karena di kelas 4 ini memang anak-anak masih sangat pemalu. Untuk maju ke depan itu harus dengan dorongan dari guru agar anak ini bisa maju ke depan. Terus selain guru kelas atau wali kelasnya, bisa juga dengan bapak dan ibu guru yang lain. Itu bisa nanti karena kita punya setiap minggunya itu satu ceria, bisa ditampil menampilkan sudah dari satu itu menampilkan karya anak-anak. Di situ bisa menjadi jembatan anak untuk menampilkan apa yang dia bisa, mungkin dengan berani dulu lah maju ke depan. Keberanian, membangun keberanian dan kepercayaan diri dulu. Dan yang ketiga itu terutama dari orang tua di rumah ya, karena kita tidak bisa menghandle anak hanya di sekolah saja. Orang tua juga ikut sangat berperan penting dalam perkembangan anak. Dan nanti kita bisa membicarakan dengan wali murid bagaimana nanti untuk ikut membimbing motivasi gitu ya. Baik, Bu Eka terima kasih tadi sudah menyampaikan bahwa banyak sekali ini ya pihak-pihak yang dapat membantu Bu Eka di dalam mengatasi kesulitan yang Bu Eka temukan gitu. Ya, baik kita lanjutkan. Tadi Bu Eka menyampaikan bahwa pihak-pihak yang dapat membantu itu pertama diri sendiri ya Bu Eka ya. Diri sendiri itu kita mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kita mau berubah lebih baik, insya Allah nanti akan menemukan jalan, menemukan solusi. Kemudian
rekan-rekan guru juga dapat dimintai bantuan untuk memberikan alternatif solusi bagaimana sih kira-kira supaya murid-murid kita itu di dalam memahami sebuah materi, di dalam berdiskusi itu dapat efektif sehingga dapat menyerap materi yang disampaikan. Selain itu juga perlu keterlibatan orang tua ya BK ya, karena waktu yang tersedia itu di rumah itu justru lebih banyak dibandingkan di sekolah, sehingga peran orang tua di sini juga sangat dibutuhkan untuk memotivasi siswa ketika dia belajar di sekolah ini dapat lebih bersemangat. Kemudian yang terakhir tentu saja ini murid itu sendiri, itu ya BK ya. Sehingga di sini dapat saya membuat semacam kesimpulan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang kita temukan, kesulitan itu, ini kita membutuhkan kolaborasi, gitu BK ya, kolaborasi dengan berbagai pihak supaya kita mendapatkan solusi. Kemudian BK luar biasa sekali ini yang BK sampaikan ini sangat baik sekali untuk kemajuan pembelajaran. Nah, tentu saja BK itu menginginkan perubahan BK ya, supaya lebih baik, anak-anak lebih paham di dalam pembelajaran. Nah, kemudian kira-kira perubahan ataupun tindak lanjut apa yang ingin BK lakukan supaya ke depan ini pembelajaran dapat lebih baik? Silakan Bu. Tindak lanjut yang akan saya lakukan itu ada beberapa. Yang pertama itu mengulang kembali materi apa yang menjadi kesulitan siswa tersebut, dengan cara nanti akan memberikan perhatian lebih kepada anak yang mengalami kesulitan tersebut. Kemudian yang kedua itu saya akan menggunakan metode bermain peran secara langsung, biar anak itu merasakan pembelajaran secara langsung, dengan nanti dengan tujuan anak tersebut yang bisa menceritakan secara urut tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi berarti anak nanti akan diterjunkan langsung, mungkin dengan market day atau mungkin dengan wawancara dengan pihak kantin, itu kan itu kejadian kita dalam sehari-hari. Itu nanti supaya anak itu bisa langsung merasakan, oh ini yang dimaksud produsen, konsumen, itu dan lain sebagainya. Baik, betul sekali. Ini tadi yang BK sampaikan tentang apa rencana tindak lanjut yang akan BK lakukan. Ini yang pertama ada mengulangi materi dengan perhatian yang lebih, tentu saja ini kepada anak-anak yang kemungkinan kemarin di dalam pembelajaran ini masih terdapat kekurangan, begitu BK ya. Kemudian juga BK ini berencana untuk menggunakan metode bermain peran. Nah, di dalam kegiatan marketing bisa, kemudian dapat juga dengan wawancara secara langsung ini. Anak mewawancarai misalnya pihak kantin terkait dengan proses interaksi, jual beli dan seterusnya, sehingga materi tentang kegiatan ekonomi ini, distribusi, konsumsi dan seterusnya ini dapat dipahami secara praktek langsung BK ya. Baik, ini sangat baik sekali BK. Kemudian berdasarkan penjelasan BK tadi, ini tindak lanjutnya sudah ada. Nah, sekarang giliran kira-kira kapan ini tindak lanjut tersebut akan Bu Eka laksanakan? Silakan Bu. Saya berencana sebelum nanti
Baik, ini lumayan waktu yang singkat ya, karena kita sudah di akhir semester, tentu saja istilahnya kita harus cekat begitu di dalam melakukan pembelajaran. Kita berencana akan melakukan tindak lanjut ini beberapa hari ke depan dan tepatnya di hari Sabtu ya. Baik, semoga nanti dari Sabtu dapat berjalan dengan lancar ya. Kemudian kita sudah berada di akhir bincang-bincang ini banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh hal-hal positif dan juga perubahan-perubahan yang sudah direncanakan ini sangat baik. Saya sangat mendukung, kemudian sangat memberikan motivasi kepada diri saya sendiri dulu dan juga kepada pendidikan. Semoga pembelajaran yang kita lakukan ini semakin baik, kemudian tentu saja dapat berdampak positif kepada murid-murid kita, sehingga sekolah kita ini di Negeri Kalijeruk 1 ini semakin baik. Begitu kami. Dan di akhir pembicaraan ini saya ucapkan terima kasih atas waktu yang kita sempatkan di diskusi kali ini. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat dan juga semoga saja di kesempatan yang berikutnya segala sesuatunya pembelajaran kita ini semuanya dapat lebih baik lagi. Dan apabila di dalam diskusi ini perbincangan saya terdapat kesalahan, ini saya juga mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.